105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Ridi Aristika. Seperti biasanya setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam bakal nemenin kamu selama 1 jam di obrolan sanga-sanga. Dan seperti biasanya kalau di obrolan sanga-sanga ini akan membahas satu tema, ya tentunya karena hari ini tanggal 20 dan besok tanggal 21. Ternyata Anin cek di kalender 21 itu diperingati sebagai Hari Yoga Internasional. Nah, ngomongin soal yoga Sobat Fox, ada satu bisa dibilang cabang, bukan cabang ya, kayak lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, itu namanya adalah prenatal yoga. Nah, ini mungkin buat Sobat Fox yang bumil-bumil atau ibu hamil, sedang hamil di luaran sana, udah mengenal akrab istilah prenatal yoga. Tapi buat Sobat Fox yang masih awam juga, apa sih itu prenatal yoga? Kita akan kupas tuntas hari ini di OSS spesial dengan salah satu narasumber yang sekaligus dia itu bidan, juga fasilitator prenatal yoga dan founder dari momifit.id. Di samping ini sudah ada Mbak Laili Arta Paramita. Selamat malam. Malam Mbak Anin, makasih. Ini baru pertama kalinya kita ketemunya di Fox ya. Iya, biasanya kita ketemu di kelas ya Mbak Anin. Iya, di kelas, di angkringan, di mana-mana pokoknya ya Sobat Fox. Kabarnya sehat ya? Sehat, baik, alhamdulillah. Oke, gimana kelasnya sekarang, udah mulai banyak? Banyak banget. Karena pada kehabisan jadwal, jadi kita tambah kelas-kelasnya. Benar. Mungkin kenalan dulu nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut buat Sobat Fox di luar sana yang belum mengenal prenatal yoga. Ini prenatal yoga tuh seperti apa sih? Apa itu prenatal yoga gitu? Prenatal yoga tuh sebenarnya ya, prenatal sendiri hamil, kehamilan, yoga ya yoga. Jadi memang prenatal yoga ya yoga ketika hamil gitu. Memang di yoga hatha yang dimodifikasi untuk ibu hamil. Dari gerakannya, dari manfaatnya, fokusnya itu memang khusus dirancang untuk ibu hamil Mbak Anin. Jadi salah satu olahraga yang direkomendasikan juga untuk ibu hamil, karena memang ibu hamil itu kan harus aktif ya. Benar. Aktif bergerak, nggak boleh nggak ngapa-ngapain, tiduran aja jangan ya, kasihan badannya pasti pegel-pegel banget. Benar. Tapi kalau dipakai untuk olahraga pasti akan lebih nyaman. Nah, salah satu olahraga yang direkomendasikan memang yoga hamil atau prenatal yoga ini. Berarti ini khusus untuk ibu hamil, dirancang gerakannya dan lain sebagainya itu untuk ibu hamil Sobat Fox. Berarti bapak-bapak yang mau ikut prenatal yoga nggak bisa ya, mohon maaf ya. Bisa Mbak Anin. Bisa ya? Benar, bisa. Karena hamil itu walaupun yang mengandung ibu, tapi ayah itu juga ada perannya di situ. Jadi kita juga ada prenatal yoga couple gitu. Jadi bapak-bapaknya ikut serta, walaupun di dalam gerakan mungkin ketawa-ketawa, nggak fokus geraknya, lebih ngetawain ayah yang pose-posenya mungkin nggak se-oke ibu hamilnya, karena udah lebih rajin gitu ya ibu hamilnya. Tapi di situ hormonnya naik banyak banget, endorfinnya naik, mengalir deras, masuk juga ke janinnya, sehingga janinnya juga lebih sehat di situ. Ini berarti sebenarnya program prenatal yoga ini bisa untuk siapa aja, termasuk pasangan suami istri. Apalagi istrinya yang sedang mengandung ya, bisa turut disupport juga sama suaminya gitu. Atau mungkin yang baru promil boleh nggak sih ikut? Mungkin ada khusus ya yoga untuk fokusnya memang untuk promil, tapi mungkin dari ragam geraknya nggak beda-beda jauh, karena kan gerakan-gerakan kita juga merilekskan. Nah, tadi sempat kita highlight Mbak Laili Arta Paramita ini sebagai founder juga dari momifit.id. Kita sekalian kenalan ya Sobat Fox ya. Momifit.id ini sebenarnya apa sih, satu komunitas atau apa ya gitu? Dan dibentuk dari kapan gitu? Apa ya Mbak Anin? Apa ya? Momifit ini sebenarnya kita itu temennya ibu hamil Mbak Anin. Jadi aku bikin Momifit ini niatnya supaya aku lebih dekat sama ibu hamil. Oke. Ibu hamil itu kan merasa mereka pasti banyak banget
di kepalanya, pengen dibagi entahlah sama siapa. Kadang temennya yang sepantaran sama mereka pun kadang nggak ada yang hamil gitu. Nah di Momfit ini kita ada kelas, ada fasilitatornya yang ngerasa nyaman lah mereka sama kita. Jadi bisa cerita, bisa olahraga bareng-bareng, bisa sharing, belajar bareng-bareng di situ. Memang media yang fokusnya di ibu hamil gitu. Oke, berarti sebenarnya di Momifit juga tidak hanya ada prenatal yoga aja ya? Banyak kelas lainnya juga sebenarnya ya? Ada kelas-kelas edukasi, kemudian ada juga pendampingan untuk bayi baru lahir gitu. Itu ada juga di kita. Itu kelas-kelas yang ini cocok nih buat parents baru, ya kan? Apalagi yang jauh dari orang tuanya, jadi masih bingung mandiin anak gimana, mau bedong gimana, penting nggak sih diginiin gitu, masih boleh nggak sih pakai ini. Jadi banyak yang perlu sebatas jemur bayinya itu kayak apa, mungkin banyak juga yang belum. Oh iya, benar-benar karena edukasi tentang merawat bayi ya, atau mungkin dari masa kehamilan pun semakin kesini tuh semakin berevolusi, semakin ada ilmu baru terus. Kayak misalnya minyak telon sekarang udah nggak boleh dipakai, terus bedak bayi juga nggak boleh ya Sobat Fox. Kadang susah buat kita ini yang newbie ya, sebagai parent harus tahu gimana sih caranya rawat bayi gitu. Itu penting banget. Tadi bisa langsung cek di Instagramnya momifit.id. Momifit MOMI aja. Kadang banyak yang Momi gitu pakai Y. Oh, Momi. Kalau kita MOMI aja. MOMIFIT. MOMIFIT.id. Bisa dicek Instagramnya Sobat Fox. Di sana juga banyak tersedia kelas-kelas yoga dan bisa Sobat Fox ikuti. Ini base-nya di Yogyakarta ya? Iya. Oke, dan buat Sobat Fox yang masih penasaran, nanti Anin bakal balik lagi sama Mbak Laili. Tadi kenalan singkatnya sudah ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang prenatal yoga. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran atau mungkin pengen mengulik nih prenatal yoga tuh gerakannya seperti apa, terus bisa mulai diikuti dari ibu hamil dari usia berapa bulan. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Sanga-Sanga setelah iklan yang satu ini. Masih di obrolan Sanga-Sanga Sobat Fox barengan sama Nindya Ristika dan juga tentunya dengan Mbak Laili Arta. Mbak aja Kak, Mbak aja boleh, Laili juga boleh. Oke, Mbak Laili, kalau misalkan Sobat Fox ada yang nanya nih, prenatal yoga ini kan khusus untuk ibu hamil atau tadi bisa juga prenatal yoga couple. Itu untuk masa kehamilannya sendiri, ini bisa diikuti untuk ibu hamil mulai dari usia berapa? Sedini mungkin Mbak Anin. Oh iya? Iya. Yang masuk trimester 1 baru mual-mual juga udah bisa. Kalau masih TM1, harapannya yoganya masih ringan-ringan aja. Seenggaknya latihan nafas, meditasi, afirmasi, itu masih boleh dikasih. Kalau yang udah mulai kelas gitu ya, yang bareng-bareng bisa dari usia trimester 2. Asalkan udah gak ada mual muntah, pusing. Kadang kan TM1 kadang masih mual muntah, pusing gitu ya. Nah di TM2 udah mulai gak ada pusing, gak ada mual muntah, boleh mulai aktif prenatal yoga bareng-bareng sama teman-temannya. Kalau mau home service juga kita ada. Terus apalagi kalau udah 20 weeks itu udah kami anjurkan banget sih. Biasanya di situ juga udah nggak ada mual muntah kan. Jadi kalau secara umumnya paling aman di 20 minggu. Tapi memang sebenarnya boleh sejak sedini mungkin malah. Aku waktu hamil malah nggak tahu kalau aku hamil awalnya ya Mbak Nin. Oh ya? Tahu-tahu udah maksudnya tahu-tahu udah 6 weeks gitu kan. Awal-awal kan nggak tahu. Padahal aku masih ngajar terus. Ya udah deh bablasin aja. Nggak ada berhentinya, tetap ngajar terus. Tapi nggak ada keluhan ya? Nggak ada keluhan dan aman aja. Nggak pakai obat-obat atau penguat atau yang lain nggak. Keren banget Sobat Fox. Berarti ini buat Sobat Fox yang mungkin kemarin baru aja ngecek ternyata ini masuk trimester 1 nih udah hamil, positif dan lain sebagainya, bisa mulai dengan gerakan-gerakan yang ringan gitu ya. Benar, ibaratnya kayak panjangkan badannya kanan kiri naik supaya punggungnya nggak pegel banget, biar mualnya lebih nyaman karena otomatis tubuhnya rileks kan kalau kita pakai
meditasi, afirmasi. Jadi lebih siap menerima kehamilannya. Lebih nyaman juga di badan gitu. Nah ini kalau kita bandingkan nih prenatal yoga ini dengan olahraga lainnya Mbak Lai, ini kan yoga itu bisa dibilang ritmenya lebih slow gitu. Sebenarnya dia yang kita rasakan benefitnya apa sih di tubuh gitu? Kan beda dengan kayak misalkan kita samakan dengan senam atau gerakan kardio lainnya seperti lari, jalan kaki dan lain sebagainya yang emang kerasa gitu. Ada benefit atau pengaruh di fisik. Nah kalau yoga ini benefitnya apa aja yang kita rasakan? Kalau di yoga banyak banget juga Mbak manfaatnya yang kita rasakan, baik langsung maupun nggak langsung ya. Yang jelas dari yoga kita belajar nafas untuk ibu hamil, itu super penting untuk bekal persalinannya dia. Kemudian untuk posisi janin di dalam dengan gerakan-gerakan yoga yang udah disiapkan itu membuat janin di dalam juga posisinya lebih optimal. Yang posisinya dia masih lintang, oblik, masih sungsang di atas kepalanya, bisa dipakai gerakan-gerakan yoga untuk optimalisasi posisi. Jadi selama kehamilan ini ibu hamil dikasih waktu untuk menyiapkan semuanya, nggak cuman nutrisi aja. Kadang kita mikir ya udah minum vitamin, nutrisi, makan yang bagus cukup gitu untuk persalinan dan bekal janinnya. Tapi kita juga harus olah badan kita, nafas kita, terus lihat posisinya janin optimal atau enggak gitu, banyak ya. Berarti ini benefitnya bukan cuma di si ibunya aja yang bisa merasakan, tapi ada manfaatnya juga untuk si adik janinnya di dalam. Ya, terus untuk ibu juga merasa kehamilannya ini akan lebih nyaman. Minim dengan keluhan. Kadang habis yoga tuh jauh lebih nyaman daripada kita habis pijat. Kadang karena habis dipijat ada yang enak, ada yang nyeri-nyeri gitu. Iya, biasanya kalau terapisnya kekencengan tuh nyeri gitu ya. Tapi kalau habis yoga itu kebanyakan dia nyaman dan bertahan, ada yang 2 hari, 3 hari gitu. Kalau udah nggak nyaman lagi, tandanya harus yoga lagi, harus olahraga lagi, supaya hormon endorfinnya naik, terus badannya juga nyaman lagi, otot-ototnya rilis gitu. Mungkin apa sih yang membedakan prenatal yoga ini dengan yoga lainnya? Karena Adin kan pernah mengikuti yoga yang biasa ya, umum ya. Kayak misalkan semua orang bisa ikut, terutama orang-orang yang tidak sedang mengandung atau tidak sedang hamil gitu. Apakah ada gerakan-gerakan yang difokuskan misalkan di bagian perut atau pinggang atau gimana Mbak? Benar, gerakan yang kita fokuskan memang terutama di paha, punggung, panggul, otot-otot sekitar panggul karena untuk mempersiapkan persalinan yang pertama. Terus kita fokuskan juga gerakan-gerakannya ke keluhan-keluhan ibu. Rata-rata ibu hamil keluhannya di mana? Punggung, maaf ya, pantat, paha atas gitu, kaki kram gitu kan. Kayak gitu keluhan-keluhan ibu kebanyakan. Tapi untuk bagian atas kayak lengan, bahu itu juga kita gerakkan supaya lebih nyaman ibu hamilnya, aktivitasnya jauh lebih nyaman dia gitu. Walaupun fokus utamanya tetap di bagian sini. Fokus utamanya tetap di bagian sini ya. Berarti area panggul, punggung, badan ke bawah sini kaki ya. Biasanya suka kram tuh ya ibu-ibu, ya kakinya mulai bengkak biasanya juga tuh. Nah tadi sudah dikasih gambaran Sobat Fox ya, gerakannya difokuskan di mana. Nggak mungkin kita praktekkan di sini juga karena tempatnya kecil ya kan, butuh ruang. Nah kalau untuk kelasnya sendiri, ini kelas prenatal yoga ini bisa aktivitasnya dimulai dari apa dulu nih untuk mengawalinya? Biasanya kalau kita olahraga itu kan perlu pemanasan ya. Kalau di yoga sendiri pemanasannya seperti apa? Atau yang perlu dipersiapkan gitu selain nafas dan lain sebagainya? Kalau di yoga kita, kalau di Mommy Fit kita pasti mulai dengan latihan nafas perut, karena itu bekal untuk nanti persalinan. Kayak ada yang kurang gitu rasanya kalau udah pernah yoga tapi belum pernah latihan nafas gitu ya. Kemudian centering atau meditasi, supaya dia lebih rileks, tenang, fokus dengan nafas. Kemudian setelah centering baru masuk pemanasannya. Itu sih tergantung dari fasilitator ya yang rancang gerakannya dari awal, mau dimulai dari table pose, duduk, atau dari tadasana atau berdiri, itu tergantung dari fasilitatornya. Kalau aku sih suka dari duduk dulu karena meditasi juga dudukan, kita jadi
side bending dulu kanan kiri, kaki kayak gitu. Baru ke malasana jongkok, naik nanti turun ke table pose gitu. Itu tuh jadi dapat semuanya. Dapat semuanya Iya. gerakannya ya. Oke, buat Sobat Fox mungkin yang penasaran ya, bisa dikulik dulu dari konten-kontennya di mommyfit.id. Di sana ada gambarannya Sobat Fox. Kalau masih penasaran lagi, mendingan ikut kelasnya aja. Iya, boleh. Oke. Iya, bolehnya yang kenceng dong. Boleh banget. Bolehnya lemes banget Sobat Fox. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Masih ada 2 segmen di obrolan sanga-sanga bersama dengan Mbak Laili Arta Paramita, dan juga nanti kita akan spill event apa aja yang bisa Sobat Fox ikuti, tentunya dengan mommyfit.id juga. Dan buat Sobat Fox yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sanga-sanga. Masih barengan sama Rindy Aristika dan juga founder dari mommyfit.id sekaligus fasilitator prenatal yoga, yaitu Mbak Laili Arta. Sobat Fox, kita masih ngebahas tentang prenatal yoga karena ini banyak banget yang perlu dibahas. Tadi gerakannya udah, terus step-stepnya dari mulai pemanasan sampai gerakannya ya seluruh tubuh sudah. Nah, ini biasanya dilakukan untuk ibu hamil sekali sesinya dengan durasi berapa lama, Mbak? Kalau di mommyfit kita durasinya kurang lebih 40 sampai 50 menit. Jadi itu untuk yoganya aja. Sebelumnya masih latihan nafas gitu kan, latihan nafas dulu. Mungkin latihan nafas adalah kurang lebih 10 menit, baru mulai masuk ke prenatal yoga kurang lebih 40 sampai 50 menit. Dilanjut dengan afirmasi positif Mbak Nin, di belakangnya masih ada lagi. Itu mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Ibu hamilnya jadi benar-benar rileks setelah yoga, nyaman gitu. Bahkan banyak banget yang ketiduran Sobat Fox. Karena saking nyamannya ya. Yang ketiduran saking nyamannya, yang tadinya di rumah nggak bisa tidur, abis yoga malah tidur gitu kan. Ini berarti idealnya pun juga sekitaran 50 menitan ya gitu, atau bahkan boleh nih dilakukan lebih lama dari itu, karena kan takutnya banyak yang dikhawatirkan ya, takut memicu kontraksi atau gimana gitu. Kalau bisa sih nggak usah lebih ya. Kalau dilakukan sendiri di rumah mungkin 30 menit sudah cukup. Kalau kita kan di kelas, kita lihat juga kondisi ibu masih kuat atau enggak, masih bisa atau enggak gitu. Kalau memang sendiri tidak ada yang menilai, tidak ada yang membenarkan pose-posenya, lebih baik mungkin di 30 menitan lah, 20 menit 30 menitan cukup. Oke. Kalau kita di kelas memang 40 sampai 50 menit. Nah, ini bagaimana dengan ibu hamil yang jarang olahraga? Pada saat sebelum hamil ini biasanya pertanyaan juga nih. Aku sebelum hamil jarang banget olahraga gitu. Ketika hamil, apakah aman gitu kalau mau memulai olahraga langsung dengan prenatal yoga? Aman banget, karena ibu hamil ini itu kan prenatal yoga tuh untuk ibu hamil memang ringan ya sebenarnya. Tapi memang karena kondisi hamil jadi terasa jauh lebih berat dibanding kita yang nggak hamil gitu melakukannya. Dan gerakan-gerakan untuk prenatal yoga ini memang dirancang aman untuk ibu yang baru pertama kali memulai olahraga. Sebelumnya nggak pernah yoga sama sekali, aman. Aku dulu olahraganya lari Mbak, aman aja ikut yoga. Aku dulu nge-gym Mbak, jadi kalau yoga nih baru pertama gitu ya. Aku takut pose-posenya nanti udah macam-macam gitu. Enggak kok, pose-posenya kita tuh masih aman, masih pose-pose yang bisa dilakukan dengan mudah, walaupun memang berat, tapi pasti bisa dan nyaman gitu untuk tubuhnya. Gerakannya aman untuk dilakukan, asalkan memang ada pendamping. Mungkin kalau dilakukan sendiri, cari pose-pose yang jauh lebih aman lagi gitu. Kalau kita di kelas kan agak lebih gimana ya ngomong, dia agak lebih ribet gitu kalau dipakai sendiri di rumah kan Mbak Anin. Kalau kita di kelas, tapi kalau mau yoga sendiri di rumah memang cari pose yang jauh lebih ringan, jauh lebih bisa dikendalikan sendiri. Kalau di kelas kita masih aman untuk dipakai untuk ibu
baru gitu. Oke, tadi Sobat Fox ya, lebih baik ikut kelasnya langsung, intinya itu ya. Iya, karena ada yang ada yang menemani, ada yang koreksi, ada fasilitatornya. Kadang kalau kita cuman bermodalkan kayak video, YouTube dan lain sebagainya, kita ngasal nanti gerakannya, ya kan nggak maksimal gitu. Benar, kita merasa aman melakukannya, tapi belum tentu aman karena kadang kan ada keluhan yang ibu hamil alami dan ternyata nggak boleh dengan pose tersebut. Iya, benar. Gitu. Nah, mungkin kurang teliti carinya, searchingnya, jadi dapatnya kurang cocok sama tubuhnya dia. Terus waktu pose juga pakem-pakemnya belum paham, sehingga yang ada mungkin lututnya sakit malahan, atau posisinya kurang baik sehingga sakit di tubuhnya gitu. Padahal seharusnya posisi itu untuk kita nyaman, kita lebih rilis, kita lebih relax gitu, tapi malah jadinya kurang nyaman di tubuh. Memang harus tahu pakem-pakemnya kalau mau dilakukan sendiri ya. Oke. Nah, ini kan tentunya ibu hamil tidak semuanya kondisinya sama ya. Kondisinya berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin punya faktor medis tertentu atau segala sesuatu tertentu yang kita nggak tahu keadaannya gitu. Mungkin bisa jauh lebih lemah dari ibu hamil lainnya atau gimana gitu. Sebenarnya untuk mengikuti prenatal yoga class ini bisa diikuti semua ibu hamil atau perlu dikonsultasikan dulu? Takutnya ada indikasi medis dan lainnya gitu, Mbak. Lebih aman dikonsulkan dulu. Tapi sebenarnya kondisi-kondisi medis tertentu itu kayak misal kayak gini Mbak Nin. Misal tekanan darahnya dia tinggi atau udah masuk ke preeklamsi. Rata-rata sama dokter ada yang masih boleh, ada yang tidak. Terus punya riwayat pendarahan. Pasti ketika pendarahan ibunya disuruh bed rest gitu kan. Nah, kalau sudah selesai pendarahannya masih boleh olahraga atau enggak, itu kadang juga kita harus konsulkan ke dokter karena dokter kan yang lebih tahu kondisi dari ibu. Tapi selama nggak ada keluhan-keluhan yang seperti itu, tensi aman, terus sebenarnya tensi yang tensinya udah agak naik pun masih ada ya yang boleh yoga juga banyak. Jadi walaupun lebih baik memang dikonsulkan dulu, tapi kalau preeklamsi itu kadang nggak boleh. Pasti ini ya. Kalau pendarahan ketika dia masih dalam fase pendarahan juga dan pemulihan ya. Pemulihan pasti juga nggak boleh. Tapi setelahnya bisa masih boleh. Banyak juga yang masih boleh gitu. Terus yang susah lagi tuh ketika presentasi plasentanya, letak plasentanya. Letak plasentanya dia ada di bawah. Itu juga lebih baik dengan pemantauan kalau mau olahraga. Masih boleh, cuman dengan pemantauan. Nggak boleh sebanyak gerakan yang seperti kita di kelas lah. Intinya ada yang diminimalisir lebih detail. Berarti ada ya kondisi ibu hamil yang plasentanya tuh letaknya di bawah. Iya, itu lebih berbahaya ya untuk ibu hamil melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi memang harus lebih hati-hati. Karena bisa kenapa tuh, Mbak? Karena letaknya di bawah, menutup jalan lahir, takutnya ngeflek. Pendarahan, letak rendah kan plasentanya. Oke, Sobat Fox ya. Berarti perlu diperhatikan kondisi dari Sobat Fox juga ya. Kalau perlu dikonsultasikan dengan dokternya, dengan dokter kandungan atau dilihat dulu dari kondisi fisiknya ini mumpuni atau enggak gitu. Takutnya kalau misalkan kayak tadi lagi pendarahan, terus kehamilan beresiko atau preeklamsia, sama letak plasentanya juga harus diperhatikan lagi ya. Oke, masih ada satu segmen lagi Sobat Fox, buat Sobat Fox yang masih penasaran dan juga pengen ngikutin bagaimana prenatal yoga itu detailnya seperti apa, terus ada hasil aslinya nggak sih gitu. Kalau misalkan abis prenatal yoga lahirannya beneran lancar, nanti kita kasih testimoni ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan Sanga-Sanga. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, tentunya di obrolan Sanga-Sanga dan masih ngobrolin seputar prenatal yoga dengan Mbak Laili. Tadi kita sampai di mana ya? Karena udah lupa banget, banyak banget infonya ya.
Terus juga kalau misalkan Sobat Fox pengen memulai ini dari rumah gitu, apa aja yang perlu dipersiapkan equipmentnya? Misalnya kayak harus pakai alat-alatnya dan lain sebagainya gitu Mbak. Kalau di rumah ya, mungkin matras, balok kalau ada, kalau nggak ada balok bisa disanggah pakai handuk. Handuk juga dipakai untuk alas lutut gitu. Utamanya matras sih ya. Utamanya matras ya supaya nggak licin. Gitu. Itu buat Sobat Fox yang pengen nyoba dulu nih kenalan biar nggak kaget juga ya Sobat Fox, atau bisa langsung ikut kelasnya, semuanya sudah disediakan. Iya, lebih nyaman sih ikut kelas sebenarnya. Jadi ikut aja langsung lebih bagus ya Mbak Nin. Nanti ketemu kita di kelas. Iya benar banget, seru banget ya ketemu sama teman-teman lainnya ya. Dari berbagai latar belakang di sana. Pokoknya seru banget Sobat Fox. Nah ini ada pertanyaan lagi mungkin dari Sobat Fox, seberapa sering sih harusnya kita prenatal yoga gitu dalam kurun waktu 1 minggu misalnya? Kalau aku suka sarankan ibu hamil memang olahraga dalam 1 minggu itu 5 kali. 5 kali. Olahraga ya? Iya, apapun olahraga. Itu. Boleh dalam bentuk yoga hamil, senam hamil, jalan kaki, berenang, pilates untuk ibu hamil gitu. Jadi nggak cuman yoga aja, jalan juga bisa gitu. Tapi memang untuk yoga ini lebih difokuskan lagi. Kenapa? Karena di dalamnya ada latihan nafasnya. Biasanya untuk ibu hamil dia nyaman di 2 hari 3 hari setelah yoga, nyaman rasa badannya tuh bertahan 2 hari 3 hari gitu. Nah berarti habis itu harus yoga lagi dong gitu kan, biar nyamannya tuh masih berlanjut gitu, supaya di masa kehamilan ini dia juga jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks, nggak ada keluhan macem-macem gitu. Karena ibu hamil itu ibu sehat. Tapi kalau dia nggak pernah ngapa-ngapain, yang namanya tubuh ada perubahan, ada janin, perutnya membesar, suhu tubuhnya berubah, pasti akan pegel Mbak Anin. Badannya, hormonnya juga berubah-berubah gitu. Pasti akan pegel. Tapi ketika dia dipakai olahraga, dipakai yoga, rileks badannya, terus ada gerakan-gerakan yang memang mengurangi di keluhannya dia, sehingga kehamilannya ini akan jauh lebih nyaman. Gitu. Berarti tadi ya untuk olahraga apapun itu 5 kali dalam 1 minggu. Kalau mau difokuskan ke yoga semuanya mungkin itu bisa lebih baik 2-3 kali dalam seminggu untuk yoganya. 2-3 kali. Bisa di mix mungkin ya buat Sobat Fox yang suka jalan sore atau renang ya. Tapi jangan high climbing Sobat Fox. Bahaya ya. Bahaya ya. Nah ini kalau misalkan ada pertanyaan lagi, semakin bertambahnya masa usia kehamilan ya, itu harusnya semakin sering lagi atau frekuensi olahraganya dikurangin Mbak? Harusnya semakin sering. Kenapa? Karena udah deket gitu. Mungkin kalau awal-awal kehamilan dia 1 kali seminggu 1 kali yoganya gitu, ada yang 2 minggu sekali yoganya. Yang penting masih jalan ya, jangan nggak olahraga sama sekali tuh. Olahraganya cuma ketemu aku seminggu sekali apa 2 minggu sekali aja. Ya nggak apa-apa sih, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi yang penting masih ada rutin yang lainnya. Contohnya masih jalan, masih berenang, masih mendekati masa persalinan, usia kehamilannya bertambah, keluarnya tuh masih makin macam-macam Mbak Anin. PR-nya makin banyak gitu biasanya. Kalau bisa ditambah lagi olahraganya. Supaya tubuhnya jauh lebih siap. Mau persalinan tuh kita kayak mau nyiapin, ibaratnya kita mau lari maraton, tapi nggak bisa milih waktunya. Yang tadinya kita kalau lari kan bisa milih ya mau 5K, 10K gitu. Kita bisa mempersiapkan tubuhnya. Aku nyampainya kayaknya baru 5 kilo nih gitu. Tapi kalau persalinan kita nggak bisa. Prosesnya panjang, lama, ada waktunya, dan nggak bisa milih. Jadi mau nggak mau siapkan yang terbaik. Gitu. Nggak kayak lari yang langsung nyampe gitu ya, tapi dia berproses panjang persalinan itu. Jadi memang butuh stamina, butuh tenaga supaya kita juga bisa sampai ke finish dengan baik, jadi nyaman di badan gitu. Tapi ini juga sebenarnya berguna juga untuk ibu hamil yang merencanakan persalinan dengan sesar juga nggak sih? Atau ini memang hanya difokuskan untuk ibu hamil yang memang pengennya normal gitu? Untuk yang ibu hamil misal dia kondisi tertentu nggak bisa lahiran normal gitu ya, boleh banget ikut yoga hamil, karena ketika dia yoga tubuhnya yang tadinya ada keluhan bisa minim dengan keluhan, kehamilannya akan jauh lebih nyaman. Aku pun juga ada klien yang dia nggak boleh
lahiran normal Mbak Anin, karena ada kondisi tertentu. Padahal nggak ada hubungannya dengan kondisi kehamilannya dia. Jadi di kondisi tertentunya itu di rahang sih fokusnya dia tuh, karena rahangnya pernah lepas gitu. Sehingga dia nggak boleh mengejan terlalu kuat. Takutnya nanti setelah lahiran malah masuk ruang operasi lagi gitu kan. Lahirannya normal, abis itunya malah masuk ruang operasi karena kondisi tertentu. Iya. Jadi memang nggak boleh. Tapi beliau itu rajin banget olahraganya. Sama aku pun 2 kali, sama fasilitator yang lain dia juga 2 kali. Jadi seminggu 4 kali yoga. Itu orang luar kota, sama aku online. Oh, berarti online bisa ya? Bisa untuk tertentu ya. Aman, pakai Zoom bisa. Iya. Rajin gitu. Apa yang dia dapatkan dari situ? Padahal persalinannya sesar gitu ya. Iya. Badannya jauh lebih nyaman. Dia kerja itu naik KRL Mbak Anin masih hamil, tapi masih kuat. Iya, minim dengan keluhan, sehari-harinya nyaman karena dia memang rutin olahraganya. Yoga itu tadi. Berarti ini buat Sobat Fox yang memang dari mulai sekarang ya sedang hamil dan memang sudah disarankan dokter untuk sesar karena kondisi tertentu, itu juga bisa ikut yoga. Karena nanti bisa semakin nyaman tubuhnya gitu. Minim dengan keluhan yang jelas. Sekarang ibu hamil tuh pasti bingung, aduh nggak bisa tidur, badannya sakit semua, punggungnya nyeri, ininya sakit gitu. Kalau cuman diem aja semakin sakit. Tapi kalau dipakai bergerak, olahraga, lama kelamaan dia akan mereda sakitnya dan akan nyaman untuk tubuhnya dia. Jadi nggak rungsing sehari-harinya. Ayah juga suami harus dukung istrinya ya, disupport. Karena daripada nanti di rumah mengeluh gitu kan, nggak ada menemukan jalan keluarnya, lebih baik didukung untuk ikut olahraga. Itu suami tuh juga support banget ya harusnya ya di situ. Oke, Sobat Fox, itu tadi ya, disupport dengan cara adalah mengikuti kelas prenatal yoga. Salah satunya adalah event yang kolaborasi juga dengan Fox Radio Jogja. Seru banget loh. Terus juga itu ada dari momifit.id, Hyatt Regency Yogyakarta juga, dan ini merupakan bagian dari event High Weekend Fest Hyatt Regency. Kapan? Besok Sabtu tanggal 28 Juni 2025 jam 3 sampai 5 sore, tepatnya di Agung Room Hyatt Regency Yogyakarta. Cuman 150.000 Sobat Fox ya, kamu sudah bisa mendapatkan voucher F&B, menikmati yoga yang nyaman ya. Tentunya dengan fasilitator kesayangan kita. Dengan Mbak Laili Arta langsung nanti. Benar. Dan juga kamu bisa mendapatkan voucher produk sponsor dan juga door prize menarik tentunya dari Sanga-Sanga dan juga Labore. Pokoknya langsung daftar sekarang juga, masih dibuka sampai nanti tanggal 27 Juni 2025 ya. Jangan sampai ketinggalan loh. Bener, ya kan? Kapan lagi ibu hamil bisa ikut event Mbak Anin? Sekarang ibu hamil cuman ngelihat aja nih. Sekarang lagi banyak banget kan acara yoga di mana-mana Mbak Anin. Ibu hamil jangan cuma ngelihat aja, ayo ikutan supaya hormon endorfinnya naik banyak, rasa bahagianya melimpah gitu. Ketemu sama teman-temannya yang sama-sama lagi hamil. Bener banget Sobat Jadinya Fox. kayak punya sahabat baru ya. Iya bener. Banyak juga ya yang akhirnya terus temenan ya di banyak. kelas gitu. Banyak banget. Sama lain. Karena banyak juga yang suaminya jauh Mbak Anin. Suaminya jauh, dia merasa sendiri. Begitu ikut kelas, oh ternyata dapat support dari kelas ini gitu. Ketemu temennya, bisa cerita-cerita, sharing gitu. Nah ini terakhir nih Mbak Laili, mungkin ya buat Sobat Fox juga yang mungkin sekarang sedang hamil dan masih bingung memilih olahraga apa. Kenapa ibu hamil harus ikut prenatal yoga? Ibu hamil itu memang harus olahraga. Yang pertama itu karena banyak perubahan di fisiknya sehingga mengharuskan dia harus olahraga, bergerak aktif. Salah satu olahraga yang bisa dipilih ya yoga gitu, yoga hamil. Dirasain dulu deh yoga hamil nyaman atau enggak. Kalau nyaman dilanjut, kalau memang enggak ya udah gitu. Cari atau pilih olahraga yang lainnya yang memang direkomendasikan untuk ibu hamil gitu. Jadi memang ketika kita hamil kita harus menyiapkan tubuh kita. Salah satunya dengan olahraga. Ibu hamil tuh sebenarnya kayak puasa Mbak Anin, tapi bukan berarti nggak boleh makan. Jadi memang masih boleh makan, tapi makannya dijaga. Yang masuk di mulut yang dibutuhkan oleh adik janin, bukan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus yang dilihat juga yang baik-baik. Salah satunya ikut kelas yoga, dia
dari mindset, dari mental, psikisnya akan jauh lebih siap. Karena banyak edukasi di dalamnya, banyak ketemu teman sharing tentang masa kehamilan sampai persalinan, apa aja yang harus disiapkan. Kemudian pola pikirnya yang tadinya kehamilan tuh kadang kita mikirnya persalinan tuh mengerikan gitu ya, bisa berubah seiring berjalannya waktu ketika kita dapat afirmasi terus menerus. Gitu. Jadi oh ternyata persalinan tuh nyenengin ya, mudah ya, apalagi banyak cerita-cerita di teman-teman. Aku mengejen cuma sekali lahir, 2 kali lahir gitu kan. Jadi oh ternyata persalinan tuh mudah ya, nggak semengerikan yang aku rasakan, yang aku pikirkan gitu. Padahal yang mikirin pun belum pernah tuh persalinan ya kan. Cuma aku udah takut doang. Iya udah takut duluan gitu. Berarti wajib ya ikut prenatal yoga class buat ibu hamil. Dan nanti yang event terdekat tanggal 28 Juni, jangan sampai ketinggalan. Follow juga Instagramnya momifit.id untuk info selengkapnya, Fox Radio Jogja, dan juga tentunya Hyatt Regency Yogyakarta. Dan buat Sobat Fox, kalau misalkan hamil lagi pegel-pegel ya, mau ikut prenatal yoga, jangan lupa balurnya sanga-sanga. Benar. Ada sanga-sanga klasik, sanga-sanga ultimate, bisa kamu dapatkan di mana aja. Ada di Apotek K24, Apotek Kimia Farma, dan juga ada di Century dan reseller kesayangan kita tentunya ya. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Laili. Iya, makasih Mbak Anin. Kasih insight baru tentang prenatal yoga yang mungkin juga ini bermanfaat buat Sobat Fox semuanya yang baru mengenal apa itu prenatal yoga juga. Dan semoga nanti kelasnya seru ya. Amin. Kita harus ikutan semuanya Sobat Fox ya, buat yang hamil juga. Dan buat Sobat Fox, terima kasih banyak hari ini udah nemenin Anin di obrolan sanga-sanga, menyimak berbagai informasi menarik tentang prenatal yoga tadi. Semoga ini bermanfaat dan bisa kamu tonton kalau kamu ketinggalan di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-share. So, kalau gitu Anin Diaristika pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.